Seperti yang kita ketahui bersama, alamat IP address itu ada yang namanya alamat IP address versi 4. Apa itu alamat IP v4 atau IP address versi 4? Adalah alamat 32 bit yang terdiri dari 4 oktat yang tiap-tiap oktatnya terdiri dari 8 bit angka biner. Nah, 8 bit angka binary di sini maksudnya bagaimana sih, Mas? Nah, kita coba bahas di sini ya. Kita coba buka notepad. Semisal saya mempunyai sebuah alamat IP address 192.168.1.1 gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan di sini kita lihat definisi alamat IP versi 4 itu apa? Adalah 32 bit yang terdiri dari 4 oktet. Nah, maksud 4 oktet di mana di sini maksudnya bagaimana ya? Nah, 192 ini adalah oktet 1. Nah, kita tulis oktet 1 gitu ya. Nah, 168 ini oktet 2. Nah, gitu ya, oktet 2. Nah, satunya oktet 3 gitu ya, dan oktet 4. Nah, ini oktet oktet 3. Nah, yang ini oktet 4. Apa sih oktet? Oktet itu bagian. Jadi untuk menentukan oktet itu seperti ini. Oktet 1 192 bagian 1 gitu ya. Oktet 2 168 bagian 2. Oktet 3 1 gitu ya. Oktet 4 1. Itu namanya oktet. Nah, yang masing-masing oktetnya gitu ya, ini ada 4 oktet. Itu terdiri dari 8 bit. 8 bit gitu ya. 8 bit, semuanya 8 bit. Gak usah ditulis bitnya ya. 8 bit, 8 bit, 8 bit. Terus yang ini juga 8 bit. Yang terakhir juga 8 bit. Nah, 8 bit ini ada 4 8 bit gitu ya. 8 kali 4 jumlahnya berapa? Nah, 32. Alamat IP address itu alamat 32 bit. Nah, kalau dibagi 4 oktet 32 bit itu satu oktetnya itu 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. 8 bit dalam angka biner itu berapa? Ayo, ingat-ingat teman-teman pernah belajar konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Coba 8 bit angka biner berapa? Ya, jawabannya adalah 1 1 1 1 gitu ya. Hiji 2 3 4 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu ya 8 bit itu jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Semua pokoknya 8. Nah, tiap oktetnya itu ada 8 bit gitu ya. Nah, kita sekarang coba konversikan dulu. Nah, konversikan dulu. Coba konversi sambil mengingat-ingat tentang konversi biner ke desimal, desimal ke biner. 192. Nah, coba 192 desimalnya berapa gitu ya. Nah, desimal, sorry maaf, binary-nya berapa gitu ya, dalam bentuk biner. Ayo, berapa? 192 itu dalam bentuk binary yaitu 1 2 1 1 0 gitu ya. 6 7 8. Nah, kayak gitu. Mas, dari mana kok bisa tahu 192 itu binary-nya 11000?
Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya dikonversikan saja ke biner kalau nggak percaya kayak gini. Teman-teman bikin deretan istimewa 128 terus 64 32 terus 16 8 4 2 1. Kita coba binerikan gitu ya. Nah, kita konversikan nih ke bentuk binary gitu ya. Nah, yang dihitung itu adalah yang bernilai true atau 1 gitu ya. Jadi yang 0 0 0 0 ini enggak dihitung. Kita coba turunkan ke bawah. 1 itu bernilai 128. Kita jumlahkan dengan yang satunya lagi nilainya 64. Nah, 128 ditambah 64 jumlahnya berapa? Ayo. Kita coba konversikan menggunakan kalkulator. 128 ditambah 64 hasilnya 192. Nah, betul sekali. Alamat 192 itu dalam bentuk binarinya kayak gini, 110000 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa diulang-ulang lagi atau dikonversikan lagi 168 dalam bentuk binarinya berapa, angka 1 dalam binarinya berapa. Silahkan sambil belajar lagi yang namanya perhitungan desimal ke biner gitu ya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar yang namanya subnetting. Nah, dilihat di sini ada sebuah IP address. Saya kasihkan contoh sebuah IP address 192.168.1.1 gitu ya. Titiknya disebut ya, karena dalam IP address versi 4 itu tiap oktat itu dipisahkan oleh node atau titik gitu ya. 192.168.1.1/24. Mas, itu apa sih? Kok selalu alamatnya 192.168.1.1 gitu ya. Jangan khawatir dulu teman-teman, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dari IP tersebut ada 192.168.1.1 itu disebut sebagai IP address gitu ya. Nah, /24-nya disebut sebagai apa? Disebut sebagai prefix gitu ya. Fungsi dari prefix apa, Mas? Adalah menunjukkan jumlah IP yang mungkin digunakan gitu ya. Fungsi dari prefix itu adalah untuk menentukan jumlah IP yang mungkin digunakan gitu ya. Nah, sebagai contoh, coba perhatikan. /24 itu jumlah IP yang bisa digunakan itu berapa? Nah, jawabannya 256. Dari mana saya bisa tahu jumlah IP /24 itu 256? Nah, kita bahas ya di selanjutnya. Terus /26 itu jumlahnya berapa? 64. Dari mana saya juga bisa tahu jumlah IP /26 itu 64? Dari mana kok bisa tahu gitu ya? Jawabannya karena saya sudah belajar yang namanya subnetting. Yang ingin saya tunjukkan di sini adalah fungsi dari belajar subnetting. Salah satunya yaitu menentukan prefix yang paling efektif. Misal di kantor teman-teman atau di sekolah atau di kampus itu ada 8 komputer. Misal ya ada 8 komputer. Prefix berapa yang paling efektif gitu ya. Prefix berapa? Ayo. Ada yang tahu? Ketika kita punya 8 komputer.
Nah, jawabannya adalah /27. Kenapa lagi-lagi kok Mas saya bisa tahu gitu ya? Ketika saya pengen mengkonfig sebuah jaringan 8 komputer gitu ya. Prefixnya harus /27 yang efektif gitu ya. Sebetulnya slash yang lain juga bisa, tapi yang paling efektif gitu ya. Karena saya sudah belajar yang namanya subnetting. Biar teman-teman paham yang namanya sebuah subnetting, di video selanjutnya kita akan masuk ke sebuah studi kasus atau langsung ke contoh soal subnetting biar teman-teman paham tentang subnetting gitu ya. Kita nggak akan pakai cara ribetnya, kita akan pakai cara mudahnya biar teman-teman suka belajar subnetting, biar teman-teman makin greget belajar networking gitu ya. Karena sebetulnya belajar networking itu mudah, cuman teman-teman nggak mau belajar itu saja gitu ya. Nah, ketika misalnya ada 8 komputer, prefix yang harus dipakai yaitu /27. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya sudah belajar subnetting. Nah, untuk belajar subnetting, sampai jumpa di video berikutnya.